Halo teman-teman, perkenalkan kami dari tim 6 yang terdiri dari Aldi Pramana Putra, Cynthia, Melvin Chandra, dan Wening Anggit Mahestri. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba membahas mengenai Keys to Good Communication di dalam manajemen komunikasi proyek. Apabila teman-teman menyukai video ini, silakan di-subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Nah, pada pembahasan ini, kita akan membahas mengenai definisi dari manajemen komunikasi proyek, tujuan dari manajemen komunikasi proyek, arti penting komunikasi dalam proyek, tahapan dalam manajemen komunikasi proyek, saran dalam peningkatan komunikasi, penanganan konflik, bagaimana mengatur kebutuhan rapat secara efektif, bagaimana mengembangkan infrastruktur komunikasi, dan yang terakhir adalah beberapa saran dalam manajemen komunikasi. Selanjutnya kami akan membahas tujuan di dalam komunikasi proyek. Di sini kami memunculkan 3 poin penting di dalam tujuan manajemen komunikasi proyek. Yang pertama adalah memahami proses-proses dalam manajemen komunikasi proyek. Yang kedua, memahami manfaat manajemen komunikasi proyek. Dan yang ketiga adalah memahami dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek termasuk proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dalam proyek dibuat dengan tepat dan cepat, baik dalam segi pengumpulan, diseminasi, penyimpanan, dan disposisi. Hal ini akan menciptakan hubungan yang penting antara orang-orang, ide, dan informasi yang diperlukan supaya proyek berakhir dengan kesuksesan. Setiap orang yang terlibat di dalam proyek harus siap untuk mengirim dan menerima komunikasi, dan juga harus memahami bagaimana komunikasi dilakukan, di mana mereka terlibat sebagai individu, dan bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Ada 3 arti penting komunikasi dalam proyek. Yang pertama, komunikasi yang buruk dapat menyumbang angka kegagalan pada sebuah proyek. Yang kedua, hasil riset menunjukkan bahwa banyak profesional IT tidak mampu melakukan komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, budaya kita tidak menempatkan profesional IT sebagai komunikator yang baik. Banyak ahli setuju bahwa ancaman terbesar terhadap keberhasilan setiap proyek, terutama proyek IT, adalah kegagalan dalam berkomunikasi. Banyak masalah di bidang pengetahuan lain, seperti ruang lingkup yang tidak jelas, atau jadwal yang tidak realistis yang menunjukkan masalah dengan komunikasi. Sehingga sangat penting bagi manajer proyek dan anggota tim untuk menjadikan komunikasi yang baik sebagai prioritas, terutama komunikasi dengan manajemen puncak dan juga stakeholder utama lainnya. Karena bidang IT terus berubah, sehingga ketika para profesional komputer berkomunikasi dengan orang yang tidak mahir atau memiliki pengetahuan tentang komputer, hal ini sering dapat memperumit masalah dan menimbulkan kebingungan. Meskipun sebagian besar orang dapat menggunakan komputer saat ini, kesenjangan antara pengguna dan pengembang meningkat seiring kemajuan teknologi. Kesenjangan dalam pengetahuan dan pengalaman ini menyebabkan beberapa masalah komunikasi antara profesional teknis dan rekan bisnis mereka. Tentu saja, tidak setiap profesional komputer adalah komunikator yang buruk, tetapi kebanyakan orang di bidang apapun dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Nah, apa sih definisi manajemen komunikasi proyek? Manajemen komunikasi proyek adalah proses yang mencakup pengumpulan distribusi, penyaluran, pencarian keterangan, dan perpindahan informasi di dalam proyek. Proses manajemen komunikasi harus dapat menyediakan informasi kepada setiap anggota untuk kesuksesan proyek. Setiap anggota yang terlibat di dalam proyek harus memahami bagaimana berkomunikasi yang efektif di dalam pelaksanaan proyek. Manajemen komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek dengan tujuan menjadi jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan juga diatur dengan tepat. Komunikasi itu sendiri merupakan dasar dari manajemen proyek karena komunikasi mengintegrasikan biaya, mutu, ruang lingkup untuk mencapai mutu produk yang dihasilkan.
Komunikasi dibutuhkan untuk berkomunikasi secara efektif di ketiga area biaya mutu dan waktu yang dikenal sebagai bagian dari batasan proyek. Dengan demikian, sangat erat ya hubungan mendasar antara komunikasi dengan manajemen proyek. Komunikasi juga merupakan kunci untuk mencapai manajemen proyek yang efektif. Manajemen komunikasi proyek merupakan aspek yang penting dalam manajemen proyek. Hal ini dikarenakan komunikasi yang efektif merupakan jembatan yang menghubungkan antara stakeholder dengan budaya dan latar belakang organisasi yang berbeda. Keahlian yang berbeda, sudut pandang dan juga minat yang berbeda, di mana hal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek. Selanjutnya akan dibahas tahapan manajemen komunikasi proyek. Tahapan yang pertama adalah perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi melibatkan dan menentukan informasi dan kebutuhan komunikasi para stakeholder yang membutuhkan informasi apa, kapan mereka akan membutuhkannya, bagaimana akan diberikan kepada mereka, dan oleh siapa. Mengidentifikasi kebutuhan informasi para stakeholder juga menentukan sarana yang cocok untuk memenuhi kebutuhan tersebut merupakan faktor penting bagi keberhasilan proyek. Pada sebagian besar proyek, perencanaan komunikasi ini dilakukan sebagai bagian dari fase awal proyek. Tahapan yang kedua adalah distribusi informasi. Distribusi informasi melibatkan kegiatan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder proyek secara tepat waktu. Ini juga termasuk menerapkan rencana manajemen komunikasi serta menanggapi permintaan informasi yang tidak terduga. Tahapan yang ketiga adalah pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja adalah proses mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang kinerja untuk memberikan informasi kepada stakeholder tentang bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Proses dalam pelaporan kinerja ini meliputi status pelaporan, yaitu menggambarkan di mana proyek sekarang berdiri, misalnya status yang berhubungan dengan jadwal dan juga anggaran. Proses yang kedua adalah kemajuan pelaporan, menggambarkan apa yang sudah dicapai oleh tim proyek, misalnya presentase jadwal yang selesai, atau apa yang sudah selesai dibandingkan dengan apa yang sedang dalam proses. Proses yang ketiga adalah peramalan, yaitu memprediksi status dan kemajuan proyek di kemudian hari. Terakhir, tahapan yang keempat adalah mengelola stakeholder. Kebutuhan informasi dari berbagai stakeholder harus dianalisis untuk mengembangkan pandangan metodis dan logis dari kebutuhan informasi mereka. Juga sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis ini harus mempertimbangkan metode dan teknologi sesuai dengan proyek yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan. Nah, keempat proses ini saling berinteraksi satu sama lain dengan proses di bidang lainnya. Setiap proses mungkin melibatkan usaha dari satu atau lebih individu berdasarkan kebutuhan proyek. Setiap proses ini umumnya terjadi setidaknya sekali dalam setiap tahapan proyek. Meskipun proses yang disajikan di sini sebagai elemen terpisah yang didefinisikan secara jelas, namun dalam praktiknya mereka mungkin tumpang tindih dan berinteraksi dengan cara lain yang tidak dirincikan. Komunikasi merupakan proses penting dalam proyek, mengingat sering terjadi kegagalan proyek terkait dengan kegagalan komunikasi. Kita dapat membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek agar membantu dalam perencanaan komunikasi. Isi dalam rencana manajemen komunikasi. Yang pertama, kebutuhan komunikasi stakeholder. Kedua, informasi yang akan dikomunikasikan termasuk format, konten, dan tingkat rincian. 3. Orang-orang yang terlibat. 4. Metode dan teknologi yang digunakan dalam menyampaikan informasi. 5. Jadwal penyampaian informasi. 6. Metode untuk mendapatkan informasi. 7. Metode penyampaian komunikasi terkait progres kerja. 8. Metode penyelesaian masalah. Yang terakhir, daftar istilah atau terminologi. Berikut adalah contoh dokumen perencanaan komunikasi. Ada stakeholder, dokumen name, dokumen template, contact person, dan due date. Distribusi informasi diperlukan cara yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat, dan format yang berguna.
termasuk dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi dan metode formal maupun informal. Penting dalam melakukan distribusi informasi yaitu yang pertama, penggunaan teknologi, 2. Cara formal atau informal, 3. Penanganan informasi yang penting agar dapat didistribusikan dengan efektif, 4. Memilih media yang cocok untuk berkomunikasi, 5. Pemahaman akan teknik komunikasi individual atau berkelompok, 6. Teknik menyampaikan berita buruk, 7. Pengaturan jumlah jalur komunikasi. Oke, kita lanjut ke nomor 3, pelaporan kinerja. Jadi pelaporan kinerja adalah cara menyampaikan informasi terkait hasil kerja yang udah diselesaikan atau dicapai. Pelaporan kinerja sendiri juga membuat informasi seperti informasi penggunaan sumber daya manusia, informasi penggunaan anggaran, ataupun waktu yang sudah digunakan sampai titik tertentu pada proyek tersebut. Beberapa poin-poin penting ada di dalam pelaporan kinerja. Yang pertama itu ada laporan status. Ini menjelaskan status terakhir dari proyek itu dalam waktu laporan. Yang nomor 2 ada laporan kemajuan, menjelaskan tentang progres dari proyek sampai waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada perkiraan. Ini itu memperkirakan status dan progres di proyek itu di waktu yang akan datang. Jadi waktunya itu tergantung permintaan laporannya ya. Dan pembuatan perkiraan berdasarkan hasil status dan progres dari proyek sampai saat itu. Oke, nomor 4, mengelola stakeholder. Jadi seorang manajer proyek atau kita sebutnya PM itu harus mempunyai pemahaman yang kuat atas pekerjaan dan juga memahami stakeholdernya. Dan yang paling penting, seorang PM harus bisa bekerja dengan baik dengan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholdernya. Selain itu, seorang PM juga harus mempunyai cara untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di proyek. Dan 2 tools yang penting digunakan dalam mengelola stakeholder. Yang pertama itu ada matriks manajemen harapan, dan kedua ada catatan permasalahan. Kita lihat contoh dari matriks manajemen harapan. Ini yang simple ya. Jadi yang di dalam tabelnya ada ukuran sukses, prioritas, ekspektasi, dan juga tolak ukurnya. Yang pertama kita lihat contohnya ada waktu, itu prioritas nomor 1. Ekspektasinya itu semua jadwal yang dibuat itu harus realistis dan prioritasnya tetap target utama dari proyek. Tolak ukurnya, jadi seorang PM itu harus mempunyai target yang dibuat bersama seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proyek tersebut hingga didapatkan suatu tolak ukur untuk waktunya. Yang kedua ada ruang lingkup. Ini prioritas nomor 2. Ekspektasinya semua ruang lingkup proyek harus jelas dan juga detail. Biasanya isian dari ruang lingkup itu didapatkan dari rapat-rapat mengenai proyek itu. Jadi seorang PM juga harus mempunyai catatan dan fokusnya pada hal-hal yang sudah diprioritaskan dalam rapat tersebut. Dan juga bisa lihat di sini nomor 3, biaya prioritasnya. Yang ketiga, harapannya pembiayaan seluruhnya dapat di-cover oleh internal perusahaan. Dan yang bertolak ukur adalah pengeluaran yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang sudah dianggarkan. Lanjut ke contoh catatan permasalahan. Kita bisa lihat di tabel ada nomor isu. Ini bisa sampai bawah kalau misalnya isunya banyak, deskripsi permasalahan, lalu impact-nya ke project, lalu ada tanggal dilaporkan oleh siapa, dilaporkan ke siapa, dan seberapa tinggi tingkat prioritas dari penyelesaian masalah ini, lalu harus diselesaikannya terakhir kapan, statusnya apakah sudah selesai atau masih berjalan, dan solusi yang sudah dicapai atau apa yang harus dilakukan selanjutnya di kolom komen. Contoh nomor 1, ini ada harga server lebih mahal 10%.
impactnya ke project. Untuk biaya project lebih tinggi sedikit. Tanggal dilaporkan tanggal 1 oleh Cynthia ke Wening, dan tingkat penyelesaian permasalahan ini ada di level medium atau menengah dan harus diselesaikan sebelum tanggal 3. Kita bisa lihat ini statusnya sudah close, berarti permasalahan sudah diselesaikan dengan solusi sponsornya setuju untuk menambahkan dana agar proyek tetap bisa selesai dengan deadline yang sudah ditentukan. Ini nomor 2, ada 5 orang yang keluar dari project ini mungkin dengan alasan tertentu. Impactnya itu berarti seorang project manajernya harus menambah orang lagi atau menggantikan 5 orang yang sudah keluar ini. Tanggalnya tanggal 4 dilaporkannya oleh Aldi ke Idal. Nah ini karena banyak juga orangnya prioritasnya ini high atau tinggi ya, nah, harus diselesaikan sebelum tanggal 8. Untuk statusnya ini masih open, berarti sampai sekarang permasalahan ini belum diselesaikan. Dan yang harus dilakukan adalah kalau misalnya Idal tidak bisa mendapatkan 5 orang pengganti itu dalam minggu ini, dia harus langsung ngomong ke atasannya atau superiornya untuk membantu mencarikan orang pengganti. Oke, beberapa saran untuk peningkatan komunikasi. Yang pertama, konflik harus dapat dikelola secara efektif. Yang kedua, keterampilan komunikasi juga harus terus dilatih dan ditingkatkan. Yang ketiga, semua rapat yang diselenggarakan atau yang diadakan harus bersifat efektif. Yang keempat, email juga harus bersifat efektif. Lalu nomor 5, bisa menggunakan template khusus untuk kepentingan komunikasi di proyek. Slide ke-16, penanganan konflik. Yang pertama adalah konfrontasi. Menghadapi konflik dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu kompromi dengan menggunakan pendekatan memberikan serta mengambil. Dan yang ketiga, memperlancar, menekankan pada perbedaan dan kesepakatan. Lalu yang keempat, memaksa, menekankan pada pendekatan menang ataupun kalah. Yang kelima, yaitu penarikan, menarik dari ketidaksetujuan aktual ataupun potensial. Lalu, slide ke-17, yaitu mengatur kebutuhan rapat secara efektif dengan menggunakan 7 metode. Yang pertama, menentukan apakah rapat dapat dihindari. Lalu yang kedua, tetapkan tujuan dan hasil yang diharapkan dari rapat. Lalu yang ketiga, menentukan siapa yang akan menghindari rapat. Yang keempat, memberikan agenda untuk peserta sebelum rapat. Yang kelima, mempersiapkan materi dan bantuan visual serta membuat persiapan logistik sebelumnya. Yang keenam, menjalankan rapat secara profesional. Lalu yang ketujuh, membangun hubungan. Lanjut ke slide 18, mengembangkan infrastruktur komunikasi. Sebuah infrastruktur komunikasi adalah satu set alat teknik dan prinsip-prinsip yang menyediakan sebuah dasar yang efektif untuk transfer informasi. Di antaranya, yang ke-1, peralatan termasuk email, perangkat lunak, manajemen proyek, groupware, mesin fax, telepon, teleconferencing system, sistem manajemen dokumen, dan pengolah kata. Yang kedua, teknik termasuk pelaporan panduan dan template, peraturan dan prosedur pertemuan dasar, proses pengambilan keputusan, pendekatan pemecahan masalah, dan resolusi konflik, serta teknik negosiasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip termasuk menggunakan dan membuka dialog yang telah disepakati etika kerja. 19. 7 saran dalam manajemen komunikasi. Yang pertama, gunakan keterampilan berkomunikasi khususnya dalam menangani konflik. Yang kedua,
selalu berusaha untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, lakukan rapat dengan efektif. Yang keempat, gunakan email secara efektif. Yang kelima, menggunakan template dalam komunikasi proyek. Serta yang keenam, membangun infrastruktur komunikasi. Terakhir, yaitu kesimpulan, tujuan dari manajemen komunikasi proyek adalah untuk memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan sesuai. Proses utama dalam manajemen komunikasi yaitu 1. Perencanaan komunikasi, yang kedua, distribusi informasi, yang ketiga, pelaporan kinerja, serta yang keempat, pengelolaan stakeholder.